Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, Ibu sekalian, ada adik juga yang sama-sama kita mencintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore hari ini kita berada di Jonggol, ya, tepatnya di agrowisata Bukit Al-Aqsa di Sukajaya, Jonggol, ya, bukan Jonggol. Alhamdulillah. Terus selanjutnya kita mengucapkan hamdalah, ya, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salam semoga senantiasa tercurahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan salafiyin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berbahagia sekali dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, rahmatnya dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia biidznillah ta'ala, yaitu Bukit Al-Aqsa, yang alhamdulillah Masya Allah ta'ala, walaupun ini adalah pertama kali anak pribadi menginjak di Bukit Al-Aqsa ini, namun luar biasa, ternyata di perbukitan ini telah ditegakkan padanya dakwatu tauhid wa dakwatu sunnah, yang ini fabarakallahu akan menambah berkah Bukit Al-Aqsa, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pondok sekolah alam ini bisa memberikan warna kepada kaum muslimin, bisa mengajak mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara tujuan diadakannya camping ini adalah selain kita refreshing, tentunya juga adalah sebagai bentuk mengikat tali ukhuwah al-islamiyah. Inilah tema yang diangkat di dalam kegiatan kita kali ini, yaitu camping dengan nuansa menjalin ukhuwah islamiyah. Kaum muslimin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sungguhnya al-ukhuwah al-islamiyah ini tidak akan bisa terwujud kecuali apabila setiap pribadi kita menunaikan hak-hak saudara-saudara kita. Jadi, fabarakallahu fikum, apabila kita sebagai kaum muslimin menunaikan hak-hak saudara kita, maka barulah akan tercipta atau terwujud yang namanya al-ukhuwah al-islamiyah. Jadi barakallahu fikum, bahkan apabila al-ukhuwah Islamiyah ini bisa terjalin, terbentuk di antara kita, maka ini hubungannya lebih erat daripada al-ukhuwah nasabiyah, ukhuwah yang dihasilkan dari sebuah keturunan atau hubungan atau nasab. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita sedikit mendengarkan apa yang disebut oleh para ulama, hak-hak yang harus kita tunaikan di dalam menjalin al-ukhuwah Islamiyah. Hak-hak apa yang harus kita
amalkan, kita tunaikan apabila kita ingin betul-betul membentuk persaudaraan kita ini adalah persaudaraan yang harapannya bisa sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-akhilla, bahwasanya hubungan manusia di dunia itu nanti akan menjadi hubungan yang saling mengerikan. Itu saling menjatuhkan dan saling menyalahkan di antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Allah mengatakan al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin, bahwasanya dahulu manusia yang dulu akrab nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan saling bermusuh-musuhan, akan saling menyalahkan, akan saling menuduh, kamulah yang membuat saya berbuat seperti ini dan seperti itu. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sehingga di sini ikhwani bidin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya hubungan persaudaraan yang dibangun di atas ketakwaan inilah hubungan yang akan terus langgeng hingga kita sampai ke surga. Bahkan fa barakallahu fikum disebutkan dalam hadis, ada seorang ahlul jannah, seorang penghuni surga, ketika dia masuk surga dia bertanya, "Ya Allah, aku kok di surga tidak mendapatkan temanku? Di mana temanku yang dahulu aku bersahabat bersaudara dengannya semasa di dunia?" Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada orang tersebut, "Cobalah dilihat apakah temanmu, saudaramu itu berada di dalam neraka." Setelah melihat ternyata saudaranya ada di dalam neraka sedang disiksa, maka kemudian saudara tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudaranya atau sahabatnya dimasukkan bersama dia masuk surga. Di sini fa barakallahu fikum, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, mengabulkan permintaan orang tersebut, bisa memasukkan sahabatnya, saudaranya ke dalam surga. Ini menunjukkan ke ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, persahabatan yang dibangun di atas keimanan dan ketakwaan ini bisa akan terus langgeng hingga kita masuk surga. Oleh karena itu, barakallahu fikum, bagaimana caranya agar kita bisa mewujudkan persaudaraan ini bisa sampai ke surga, sehingga kita terus bisa saling mengenal hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, persaudaraan dan persahabatan tersebut harus dibangun atas iman dan takwa. Dan bagaimana hubungannya? Tentunya apabila masing-masing dari mereka senantiasa semasa di dunia menunaikan hak-hak saudaranya. Baiklah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita manfaatkan waktu sore hari ini hingga waktu maghrib untuk kita bisa mengkaji apa hak-hak yang harus kita tunaikan kepada saudara kita agar kita bisa terus bersaudara dan bersahabat dengannya hingga menuju surga. Yang pertama adalah an yakunal muslimu nasiran wa mu'inan li akhihil muslim. Ini yang pertama. Hendaknya seorang muslim itu senantiasa menjadi penolong bagi saudaranya. Apapun keadaannya sahabatmu, saudaramu, maka hendaklah engkau adalah orang yang terdepan di dalam menolong saudaramu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kalian hai orang-orang beriman saling berta'awun, saling tolong menolong di dalam birri wat taqwa, di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini hak yang pertama. Ketika engkau bersahabat, bersaudara, maka hendaklah engkau adalah orang yang terdepan ketika saudaramu membutuhkan. Janganlah fabarakallahu fikum menunggu saudaramu meminta, tetapi diusahakan setiap engkau ingin menolong sahabatmu, saudaramu, tanpa harus menunggu diminta terlebih dahulu.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in tansurukum fid dini fa'alaikumun nasru. Dalam surah Al-Anfal ayat 72. Allah Subhanahu wa taala menyatakan apabila sahabatmu, saudaramu meminta tolong di dalam perkara-perkara agama, maka wajib bagi kalian apa? Menolongnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah hak yang pertama. Bahkan apabila saudara kita berbuat zalim atau terzalimi, maka wajib bagi kita juga menolongnya. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan unsur akhaka zaliman wa madluman. Tolonglah saudaramu baik yang dia berbuat zalim maupun yang terzalimi. Apabila saudaramu sedang berbuat zalim, baik zalim kepada dirinya yaitu dia bermaksiat atau menzalimi orang lain, tolong dia. Dengan cara apa? Dengan cara dicegah. Jangan sampai dia berbuat kemaksiatan atau kemungkaran. Ini hak yang pertama yang harus kita tunaikan terhadap saudara kita. Kemudian hak yang kedua yang harus kita tunaikan adalah Allah yadhlimal muslimu akhahu bi ayyi naw'in min anwa'idz dzulum. Hendaklah seorang muslim tidak berbuat kezaliman dengan berbagai bentuk apapun kezaliman itu kepada saudaranya. Jadi hendaklah seorang muslim jangan menzalimi saudaranya apapun itu bentuk kezaliman. Baik bentuknya kezaliman dengan lisan kita atau dengan apa? Dengan tangan kita atau dengan anggota tubuh kita yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu sedang berkhutbah di Hajjatul Wada, haji perpisahan sebelum Rasulullah SAW meninggal. Beliau menyatakan mewasiatkan kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya ala innallaha, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian darah-darah kalian dan harta-harta kalian. Sebagaimana Allah haramkan, Allah muliakan hari ini di negeri ini dan juga bulan ini. Ini pernyataan dari Nabi alaihi salatu wasallam sebelum beliau meninggal, bahwasanya haram bagi kita menumpahkan darah saudara kita, harta saudara kita, dan juga kehormatan saudara kita. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam memberikan bahwasanya barometer seorang muslim yang baik, barometer seorang muslim yang sejati adalah ketika dia bisa menjaga lisannya dan tangannya. Rasulullah SAW bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwasanya seorang muslim yang sejati itu adalah seorang muslim yang mana muslim-muslim yang lainnya itu selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Kenapa kok disebutkan cuma lisan dan tangan? Karena dua anggota badan ini yang paling banyak mendolimi teman kita atau saudara kita. Bukan berarti kalau kita mendolimi dengan kaki kita atau dengan mata kita, itu berarti tidak masuk dalam hadis tersebut. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwasanya seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang dia akan menjadi ahlul jannah adalah ketika saudaranya itu aman, selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Tidak pernah dia menggibai saudaranya, tidak pernah dia mengadu domba saudaranya, tidak pernah dia mendustai, mengkhianati dengan lisannya, demikian juga dengan tangannya. Gak pernah, fabarakallahu fikum, dia mengambil hartanya atau memukulnya dan yang lain sebagainya di bentuk-bentuk kezaliman. Ini fabarakallahu fikum adalah hak yang keberapa? Yang kedua. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis, al-muslim akhul muslim illa yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu at-taqwa hahuna wa yasiru ila sadrihi thalatha marratin bihasbi imri'in minasyarri an yahqiru akhahu al-muslim
kullu al-muslimi 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Nabi SAW bersabda bahwasanya setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Oleh karena itu tidak boleh dia mendolimi saudaranya, tidak boleh kemudian melukai saudaranya, merendahkan saudaranya. Karena sesungguhnya ingat, takwa itu ada di dalam hati. Beliau menunjuk ke dalam ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengatakan cukup seseorang itu dikatakan buruk apabila dia merendahkan saudaranya. Perhatikan. Jadi barometer seorang muslim yang baik adalah ketika dia bisa betul-betul menjaga kehormatan sahabatnya, kehormatan saudaranya. Bukan main tikung ketika tidak ada. Ya, ketika ada dia berada di dalam posisi yang pura-pura baik. Tapi ketika saudaranya tidak ada di hadapan dia, kemudian dia mengkhianatinya. Nabi mengatakan bihasbi imri'in minasyarri an yahkirahu akhahul muslim. An yahkira akhahul muslim. Cukup seorang muslim, seseorang itu dikatakan buruk ketika dia mengganggu atau merendahkan saudaranya. Setiap muslim, kata Rasulullah, adalah haramun, haram darahnya, kemudian haram hartanya dan juga kehormatannya. Kemudian hak yang ketiga yang perlu kita perhatikan untuk agar persahabatan kita, persaudaraan kita hingga sampai ke dalam surga adalah min lawazimil ukhuwah al-islamiyah an yarham ba'duhum ba'dan wa yuhibbu ba'duhum ba'dan. Hak yang ketiga adalah di antara konsekuensi dari persaudaraan yang dibangun di atas al-islamiyah adalah saling menyayangi dan saling mencintai. Tidak boleh fabarakallahu fikum ada kebencian di antara kita. Ini hak yang ketiga. Bahwasanya di antara konsekuensi dari pernyataan al-ukhuwah al-islamiyah adalah kita harus menyayangi saudara kita dan mencintainya. Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu al-jasad. Idza ishtadda minhu 'adwun aw 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal huma." Perhatikan, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya permisalan seorang mukmin yang dia mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya, lembut dengan saudaranya, itu permisalannya seperti tubuh. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka semuanya itu merasakan sakit. Gak bisa tidur dan bisa barakallahu fikum istirahat dengan nyenyak. Ini permisalan seorang muslim terhadap muslim yang lain dalam kasih sayang dan dalam cinta mencintai. Apabila saudara kita sedang sakit, kita merasakan rasa sakit pula. Ketika kita melihat saudara kita sedih, kita juga merasakan kesedihannya. Berarti sungguh ada pada diri kita kenikmatan, yaitu kita bisa mewujudkan hak yang ketiga ini. Namun apabila muskilah, baik ibu-ibu akhwatnya maupun ikhwannya melihat saudaranya sengsara, melihat saudaranya sedang sedih, ditimpa musibah, kok nggak ada rasa iba, nggak ada duka cita pada diri kita, berarti dipertanyakan hak yang ketiga ini yang ada pada diri kita. Sehingga ikhwani bidin rahimani rahimakumullah, ini adalah hak yang ketiga yang harus kita perhatikan agar kita bisa terus bersahabat dan bersaudara hingga menuju surga. Kemudian hak yang keempat adalah an-nushu, saling menasehati di antara kita. Apabila seorang muslim betul-betul cinta kepada saudaranya, maka tentunya dia adalah tidak pernah ribo saudaranya itu berbuat maksiat, berbuat kemungkaran yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fikum, salah satu bentuk cinta kita kepada saudara kita adalah kita selalu peduli.
selalu menjadi orang yang terdepan di dalam menasehati dirinya. Ketika saudaranya barakallahu fikum sedang futur, kemudian dilampiaskan dengan perkara-perkara maksiat, datangi, kunjungi, ya akhi ittaqillah, wahai saudaraku, ya tolong, ini adalah perkara-perkara haram. Apabila kau futur, engkau sedang memiliki masalah, coba ayo kita selesaikan bersama-sama. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk menyelesaikan masalahmu? Jadi barakallahu fikum, seorang muslim adalah orang yang senantiasa peduli dengan saudaranya. Di antaranya bentuknya nasihat. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwasanya ketika mereka berbaiat, maka di antara baiatnya para sahabat kepada Nabi adalah berjanji akan senantiasa menasihati, saling menasihati di antara kaum muslimin. Ini sebagai bentuk barakallahu fikum kepedulian seorang muslim kepada sahabatnya atau saudaranya. Oleh karena itu ikhwani bidin rahimani rahimakumullah, apabila kita punya teman, kita punya sahabat, kita ada masalah atau kita bermaksiat kok kemudian teman kita cuek, berarti bisa jadi persahabatannya itu hanya karena dunia. Ya, dia ketika barakallahu fikum berhubungan dengan kita itu seperti layaknya sebagaimana obat. Dia memperlakukan kita seperti obat. Kapan dia butuh, dia datang. Kapan dia tidak butuh, dia buang. Hati-hati. Ini sahabat yang barakallahu fikum harus kita jauhi. Sahabat yang memperlakukan kita seperti obat. Kapan dia butuh, sakit dia butuh kepada kita. Setelah dia sehat, kemudian ditinggalkan diri kita. Hati-hati. Jangan tipe sahabat yang seperti ini. Apalagi kalau sahabat yang tipenya lebih buruk lagi, itu seperti racun. Ya, persahabatan kita dengan dia malah kemudian membinasakan kita. Carilah sahabat itu seperti ibaratnya dia madu. Kapan dia butuh dan tidak butuh tetap dia konsumsi. Sakit nggak sakit tetap dia meminumnya. Inilah sahabat barakallahu fikum yang harus kita cari. Ya, yaitu dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun keadaan kita, dia selalu berada di sisi kita dan selalu menemani kita. Artinya barakallahu fikum peduli dengan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas masa, atas waktu yang terus berjalan. Allah bersumpah bahwasanya semua manusia, semua persaudaraan itu, semua persahabatan itu berada dalam kerugian. Manusia berada dalam kerugian. Ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman. Itu orang-orang yang menuntut ilmu sehingga tumbuhlah iman mereka dengan dengan ilmu tersebut. Wa 'amilus sholihat, kemudian dengan iman tersebut, ilmu yang dia pelajari menumbuhkan iman dan kemudian melahirkan amalan-amalan soleh. Wa tawasaw bil haqq, dan kemudian saling menasehati di dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasehati dalam kesabaran. Ini persahabatan yang tidak akan pernah merugi. Persahabatan yang tidak akan pernah kita bangkrut ketika kita bersahabat dengannya. Itu persahabatan yang dibangun di atas iman, kemudian amalan soleh, kemudian saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian barakallahu fikum, hak yang kelima. Hak yang kelima adalah raddus salam wa ijabatu da'watihi wa tashmituhu idza atas wa ziyaratuhu idza 'indal maradi wa tiba'u janazatihi. Ini hak yang kelima. Hak yang harus kita tunaikan apabila kita ingin persaudaraan kita hingga sampai ke surga, yaitu raddus salam. Jawab salam dia. Ketika kita lewat, kita bilang assalamualaikum, kok kemudian dia diam,
Ya, jangan husnuzon dulu. Ya, jangan husnuzon, jangan suudzon. Ya, loh, kok si fulan tak salami kok kemudian apa? Gak jawab salamku. Wah, ternyata memang dia gak suka sama saya. Oh, ternyata memang dia apa? Dia lagi ada permusuhan sama saya. Jangan dulu. Datangi. Kembali kepada hak yang sebelumnya. Ya akhi, assalamualaikum. Tadi saya sudah kasih salam kepada kamu, kok kamu apa? Diem, gak jawab. Oh iya, ana lagi ada masalah. Apa masalahmu? Ayo kabarkan. Istriku kabur dari rumah. Oh, ternyata istrinya kabur dari rumah. Misalnya loh, ternyata apa? Oh, ternyata ketika dia nggak banyak lama menjawab salam kita, melewati kita, nggak kemudian dalam kondisi cemberut, ternyata apa? Ada masalah. Bisa jadi seorang yang dahulu bersahabat, ketika ketemu kok kemudian dia nggak bermuka senyum, nggak bermuka manis, kemudian lewat saja begitu saja. Jangan dicurigai, jangan dituduh kalau dia sedang marah sama kamu. Bisa jadi sedang punya masalah. Atau kenapa antum kok tadi nggak jawab salam? Afwan, Anda sedang sakit gigi misalnya. Oh, ternyata ada alasan kenapa dia tidak barakallahu fikum menjawab salam kita. Jadi barakallahu fikum kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita lewat di hadapan saudara kita, kemudian saudara kita apa? Memberikan salam, maka jawab salamnya. Inilah hak yang harus kita tunaikan, dan ini hukumnya wajib. Ya raddus salam, menjawab salamnya. Karena apabila kita nggak menjawabnya, kadang muncul apa? Suudzon, prasangka buruk. Ya, dikira kita bermusuhan dengan dirinya, dikira kita apa? Fabarakallahu fikum, tidak suka lagi sama dia, sehingga apa? Banyak ya hal-hal yang bisa membuat apa? Prasangka buruk muncul ketika apa? Saudara kita memberikan salam, kita tidak menjawab salamnya. Demikian juga ijabatu da'watihi, ya, menjawab atau memenuhi panggilannya, undangannya. Ya. Fabarakallahu fikum, ketika saudaramu mengatakan ya fulan ta'al, mari ke rumah anak punya haflah, punya sedikit apa? Punya sedikit pesta makan-makan. Ayolah datang ke rumah saya. Oh maaf, ya saya tidak mau. Ya kenapa tidak mau? Ya hari ini saya banyak kegiatan, saya banyak kesibukan kerja. Jadi mohon maaf. Mungkin insya Allah kalau di lagi kesempatan, sabar kalau bikum anak mau. Jadi apabila kita punya udzur, sampaikan udzur tersebut kepada saudara kita. Jangan sampai kemudian dipanggil, diundang lewat settingan, gak dibalas, ditelepon gak pernah dijawab. Akhirnya Pak, syaitan ya ikut andil di dalam apa? Di dalam persahabatan, dalam apa? Permasalahan yang sedang dihadapi. Muncul syaitan mengganggu atau menggoda bahwasanya tuh sahabatku sekarang sudah gak peduli sama kamu. Dia merendahkan kamu. Karena bakal kamu ngundang dia paling cuma makan apa? Roti mari sama teh atau yang lainnya. Kamu tuh orang miskin. Coba kalau yang ngundang orang kaya tuh. Ini terjadi. Pernah terjadi di pondok saya dulu waktu itu di pondok. Ya, dua orang ini selalu bersahabat. Kemudian fabarakallahu fikum, ternyata tiba-tiba bermusuh-musuhan. Ya, kenapa bermusuh-musuhan? Ternyata Pak, fabarakallahu fikum, sahabatnya ini Pak ngundang makan akikawan, ternyata yang diundang Pak orang-orang kaya. Sedangkan sahabatnya yang akrab yang senantiasa bersama dia membagi buletin ke masjid-masjid ternyata tidak diundang. Muncul mulai prasangka buruk. Ketika lewat sahabatnya sudah sakit hati, maka kemudian tidak menjawabnya. Kemudian buang muka. Dan ternyata salah didudukan, ternyata Pak ada kesalahpahaman. Didudukan oleh Ustadz, kenapa antum kok sekarang kok bermusuh-musuhan, saling membuang muka, kenapa? Ya, kemudian sahabatnya ini mengatakan, ya Ustadz, ini fulan, ya kalau enak-enak dia nggak undang saya, kalau susah-susah ngundang saya. Akikawan makan kambing, anak nggak diundang Ustadz, malah orang-orang kaya diundang. Maka kemudian sahabatnya pun kemudian ditanya, wahai fulan, betulkah apa yang dikatakan si fulan? Ini Ustadz, anak nggak bermaksud ya tidak mengundang teman anak ini. Kebetulan anak punya proyek. Ya, kemudian fabarakallahu anak sedang apa? Membentuk relasi dengan orang-orang ini. Ada tender proyek yang harus saya bahas dengan mereka sekaligus akikawan. Ya, sehingga anak nggak enak, takutnya dia nanti minder bersama orang-orang kaya ini, sehingga Pak khawatir nanti dikira merendahkan. Kok antum kumpulkan saya dengan orang-orang kaya, mau merendahkan saya Pak? Takutnya malah salah paham, sehingga Pak anak nggak undang dia.
Ya harapannya anak nanti setelah selesai acara ini anak mau ngirim ya sebagian akikahnya kepada sahabatnya, ternyata qadarullah lupa. Nah, barakallahu fikum, ternyata Pak, ketika saudara kita nggak memenuhi panggilan kita atau nggak mengundang kita, terkadang punya uzur, punya apa? Alasan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kembali kepada yang sebelumnya, apabila engkau diundang maka hendaklah engkau datang. Apabila tidak bisa datang maka berikanlah alasan yang bisa menenangkan sahabat kita. Demikian juga apabila engkau punya acara, undanglah sahabatmu, saudaramu, agar apa? Tidak ada prasangka-prasangka yang bukan-bukan. Demikian juga barakallahu fikum, mengunjungi saudara kita ketika sakit. Demikian juga ketika saudara kita bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan yarhamukallah. Ini semuanya barakallahu fikum dalam rangka apa? Mengikat tali ukhuwah, tali iman di antara kita dengan sahabat-sahabat kita. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir adalah an yuhibbu al-muslimu li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi. Ini hak yang terakhir yang harus kita perhatikan. Bahwasanya hendaklah seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah kalian beriman sampai kalian apa? Mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Tetapi dalam rangka apa? Kebaikan. Dalam riwayat yang lainnya minal khair. Jadi barakallahu fikum, hak yang kelima, hak yang keenam adalah hendaknya kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Artinya kalau kita nggak suka diperlakukan buruk, jangan memperlakukan keburukan kepada orang lain. Apabila kita suka diperlakukan baik, maka hendaklah kita juga memperlakukan orang lain juga dengan baik. Jadi barakallahu fikum, bukan berarti kata Ustadz, hendaklah kita mencintai sahabat kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Aku suka minum khamar, berarti kalau teman kita minum khamar kita suka. Kalau kita naudzubillah suka maksiat, maka kita ajak teman kita maksiat, bukan. Dalam hadis yang lainnya adalah minal khair, dalam perkara-perkara yang baik. Apabila itu baik, maka perlakukan saudaramu dengan kebaikan sebagaimana engkau suka diperlakukan dengan baik. Namun apabila bentuknya keburukan, maka jangan sampai engkau lakukan itu kepada saudaramu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu perhatikanlah 6 hak-hak tersebut. Apabila kita bisa mewujudkannya, luar biasa. Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji bahwasanya al-mar'u ma'a man ahab. Nabi SAW menyatakan bahwasanya al-mar'u ma'a man ahab, bahwasanya seorang itu akan berkumpul di surga nanti bersama orang-orang yang dia cintai. Apabila engkau jujur cinta sama sahabatmu, sayang sama saudaramu, dan engkau telah menunaikan itu semuanya, maka barakallahu fikum, dengan izin Allah, dengan ketentuan Allah yang telah Allah janjikan, engkau akan berkumpul dengan dirinya ketika nanti di surga. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ayo ya, cintai sahabatmu, cintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Perlakukanlah dia dengan baik, tunaikan 6 hak ini ya kepada saudara-saudara kita. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Al-Qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutazawirina fiyya. Luar biasa. Nabi SAW menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajib orang-orang ini mendapatkan cintaku. Cintanya siapa? Cintanya Allah. Siapa mereka? Yang saling cinta mencintai karena Allah, dan yang saling berziarah, saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga harapannya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kumpulnya kita adalah dibangun di atas cinta mencintai karena Allah, dan kita saling mengunjungi Al-Aqsa ini juga karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di dalam muqaddimah pembukaan
yaitu spesial camping ukhuwah Bukit Al-Aqsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk kita bisa menunaikan 6 hak yang telah kita sampaikan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan kita terus bersaudara, bersahabat hingga menuju ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita bisa senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Semua yang kita lakukan adalah ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, apabila ada benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari kekhilafan anak, kejahilan anak, dan juga datangnya dari syaitan. Wa akhiru da'wana wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.